Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yuningrum, NIM 20233100 dari Prodi Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video dari mata kuliah pengantar aplikasi komputer yang mengenai tentang menu bar pack layout pada Microsoft Word 2007. Baiklah, saya akan share screen. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu bagian yang ada di menu bar pack layout. Pack layout merupakan suatu rancangan halaman dokumen seperti pengaturan margin, size, kolom, dan sebagainya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu bagian yang ada di menu bar pack layout. Yang pertama ada grup TMS yang terdiri atas 4 ikon. Yang pertama itu ikon Times. Ikon Times itu berfungsi sebagai pengubah tema atau tampilan. Mari kita coba. Di grup Times ini banyak sekali macam-macam tampilan. Contohnya seperti ini. Kita bisa mengubah semua dokumen kita dengan tampilan yang kita inginkan. Yang kedua ada color. Color di sini itu memberikan warna pada dokumen yang kita buka. Yang ketiga ada font. Font yaitu digunakan untuk menentukan jenis font yang digunakan. Yang keempat ada efek. Efek adalah digunakan untuk menentukan efek pada tulisan. Mari kita coba. Baiklah. Yang kedua ada fungsi ikon pada grup text setup. Text setup ini berfungsi untuk mengatur jarak. Ada tujuan ikon yang ada di text setup. Yang pertama ada margin. Margin ini berguna untuk menentukan ukuran kanan kiri, atas bawah pada tulisan kita. Mari kita coba. Banyak untuk dari margin. Misalnya kita coba margin white. Maka penampilannya akan kayak gini. Garis kiri dan kanannya akan membesar dan tulisannya akan ke tengah. Misalnya kita ambil bagian mirror. Nah, dia akan kebagi kayak gini. Nah, jadi kita ambil yang model normal aja. Dia akan sama rata antara kiri, kanan, atas, bawahnya. Yang kedua yaitu ada orientation. Orientation ini berguna untuk menentukan kertas horizontal atau vertikalnya. Kita coba, misalkan kalau landscape-nya, maka akan kayak gini penampilan landscape-nya. Kalau penampilan portrait-nya kayak gini. Baik, yang ketiga ada size. Size di sini berguna untuk menentukan ukuran size lembar kerja. Misalnya ukuran size ini ketika kita ngeprint, kita harus menentukan terlebih dahulu kertas apa yang kita pakai. Misalnya kalau kita mau ngeprint menggunakan kertas A4, maka kita klik A4. Maka tampilan kertas yang kita print nanti keluar ukuran A4. Selanjutnya ada kolom. Kolom di sini berguna untuk
menentukan jumlah lembar kerja kita, misalnya kayak gini. Yang nomor 2, nah maka penampilannya akan kayak gini. Dibagi lembar kerja kita menjadi 2 kolom. Misalkan kita mau lebih, maka kita tulis di sini. Ini bisa kita tulis sampai 6, 7. Maka tampilan lembar kerja kita akan menampilkan 7 kolom. Selanjutnya ada bricks. Bricks di sini terbagi atas 2, ada pack bricks, ada section bricks. Kalau pack bricks ini contohnya satu kita tekan pack nih. Nah, maka penampilannya akan berubah kayak menjadi 2 bagian ini. Kalau selanjutnya kita normalin dulu. Selanjutnya ada line number. Line number di sini berfungsi untuk menambahkan nomor di setiap baris tulisan lembar kerja. Kita coba, misalnya di awal kalimat. Nih, kayak gini. Nah, ada kelihatan nomor yang diberikan pada setiap kalimat pada kertas kerja kita. Selanjutnya ada hyphenation. Ini berfungsi untuk melakukan pengaturan tentang tanda hubung secara otomatis dan manual. Dan selanjutnya yang ketiga ada fungsi icon pada grup background. Sudah sangat jelas, grup background ini menjelaskan tentang yang berkaitan dengan latar belakang lembar kerja kita. Ada 3 bagian icon. Yang pertama ada watermark. Watermark ini berfungsi untuk mengubah atau menghapus gambar atau teks di belakang dokumen. Yang keduanya ada pack color. Pack color ini berfungsi untuk mengubah latar belakang lembar kerja dengan memberikan warna. Ini kayak gini. Misalkan kita mau warna ungu, nah maka lembar kerja kita akan berubah menjadi ungu. Selanjutnya ada page border. Page border ini berfungsi untuk mengubah style atau gaya garis border kita. Mari kita coba. Misalkan kita menggunakan kayak gini, tumbuh-tumbuhan dengan bermacam motif. Misalnya kita milih apple. Nah, maka garis pinggir kita akan berubah menjadi tampilan gambar kayak gini. Misalnya kita milih apel, maka akan keluar gambar apel kayak gini. Selanjutnya yang keempat itu ada grup paragraf. Grup paragraf ini mengatur paragraf gambar kerja kita. Nah, terdapat beberapa ikon di dalamnya. Yang pertama yaitu ada leaf. Leaf ini yaitu berfungsi mengatur jarak teks tepi kiri lembar kerja kita. Mari kita coba. Misalkan kita ambil ini. Nah, maka teks kita itu akan bergerak ke kiri gitu. Misalkan ini. Kalau kita kurang, maka dia akan bergerak ke kanan lagi. Jadi leaf ini mengatur jarak tepi kiri lembar kerja kita. Ini. Yang kedua ada right. Right ini berfungsi untuk menentukan jarak teks dengan tepi kanan lembar kerja kita. Kita coba. Nih, nah maka dia akan bergerak ke kanan. Seperti yang kita lihat, dia bergerak ke bagian kanan. Yang keempat, kita normalin dulu. Dan yang ketiga ada before. Before ini berfungsi untuk menentukan jarak antara teks bawah dengan teks yang berada di atas. Nah, misalnya kayak gini. Kita enter, kita bikin 2 paragraf.
Nah, kita tekan misalnya before, nih, maka jarak antara teks yang di bawah sama teks yang di atas itu ada jaraknya. Nah, ini. Sedangkan after yaitu berfungsi untuk menentukan jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, kita coba kita normalin dulu. Ini juga 0. Nah, kita coba ya. Nih, misalnya. Maka ada jarak antara paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, baiklah. Grup yang terakhir yaitu ada grup arrays. Arrays ini mempunyai 6 icon yang masing-masingnya memiliki fungsi. Baiklah, fungsi yang pertama baiklah, icon yang pertama yaitu position. Position ini berfungsi untuk menentukan letak gambar yang sudah disisipkan. Contohnya seperti ini. Kita bikin. Misalnya kayak gitu. Kita ambil di insert, kita pilih gambar. Nah, ini kita bisa mengatur tata letak. Nah, kita bisa mengatur tata letak gambar yang sudah kita sisipkan. Contohnya kayak gini. Kalau kita mau di tengah, jadi kayak gitu. Kalau kita mau di atas, kayak gini jadinya. Kalau mau di tepi pojok bawah, kayak gini jadinya. Kalau mau di atas kayak gini, nah kayak gini. Itu kegunaan dari position. Yang kedua itu ada bring to front. Bring to front ini berfungsi untuk mengatur posisi objek lainnya dengan objek lainnya. Nih, contohnya kita ambil bagian insert yang di shapes. Bisa kita ambil satu persegi, yang lainnya kita ambil segitiga. Nah, di sini kegunaan bring to front ini itu nih, misalkan kita mau nih. Nah, kegunaan dari bring to front ini kayak gini, mengatur posisi objek lainnya. Yaitu bring to front ini berfungsi untuk mengatur posisi objek lainnya dengan objek yang lainnya juga. Jadi kayak gini, bring to front. Yang ketiga itu ada send to back, ini berfungsi untuk mengirim objek lain ke objek sebelumnya. Nah, misalnya itu seperti ini. Nah, yang pertama itu kita lihat gambar segitiga. Kita tekan yang send background, maka yang jadi gambar pertamanya itu gambar persegi. Kalau kita tekan gambar persegi, send to back-nya, maka gambar pertamanya akan keluar gambar segitiga. Yang keempat ada text swapping. Text swapping ini berfungsi untuk meratakan teks dengan objek. Dan ada kelima yaitu ada elip. Elip ini berfungsi untuk meluruskan objek gambar. Yang kelima ada group. Group di sini berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan objek lainnya jika ingin menggunakan peraturan yang sama. Nah, di sini kita coba ya. Nih, misalnya kayak gini, kita ambil bagian shape di insert. Ini kita ambil lingkaran. Nih.
kita ambil persegi, kita ambil satu lagi lingkaran. Ini, kita kasih warna. Nah, di sini kita bisa menggabungkan kayak gini. Memindahkan gambar tersebut sesuai dengan keinginan kita. Nah, kayak gitu. Kalau ini nah, itu. Dan yang keempat ada elix. Elix ini berguna untuk meluruskan objek. Contohnya seperti ini. Ini terus maka dia akan sejajar gitu. Yang kelima itu ada grup. Grup ini berfungsi untuk mengelompokkan objek satu dengan objek lainnya jika ingin menggunakan pengaturan yang sama. Dan yang terakhir ada roulette. Roulette ini berfungsi untuk memutar gambar yang sudah disisipkan. Contohnya seperti ini. Nih, misalnya kita putar, maka dia akan berputar. Kayak gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.